Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fadlur Rahman. Saya dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya sendiri telah memasuki semester 6. Di sini saya akan membuat video pertemuan ke-12 sebagai tugas video, yaitu tentang input dan output pada ESP32 board. Nah, ESP32 ini kayak menerima data dari sensor sebagai input dan mengendalikan perangkat lain sebagai output. Kita juga mempelajari cara mengontrol ESP32 menggunakan smartphone melalui aplikasi Blink. 1. Input sensor cahaya LDR pada ESP32. Sensor LDR atau Light Dependent Resistor adalah sensor yang dapat mendeteksi intensitas cahaya. Nilai resensitasinya akan berubah sesuai dengan tingkat cahaya yang diterimanya. Alat dan bahan, yang pertama ada ESP32, kedua ada sensor LDR, ketiga ada resistor 10 kWh, keempat ada kabel jumper, kelima ada kabel USB, keenam ada laptop dan komputer, dan yang terakhir ada Arduino IDE. Cara kerjanya, sensor LDR ini dihubungkan ke pin analog ESP32. ESP32 membaca nilai analog dari sensor menggunakan fungsi analog rate. Kemudian nilai tersebut ditampilkan pada serial monitor sehingga pengguna dapat mengetahui tingkat pencahayaan di sekitar sensor. Hasilnya, yang pertama, saat kondisi terang, nilai pembacaan sensor berubah sesuai intensitas cahaya. Kedua, saat kondisi gelap, nilai sensor juga berubah dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada sistem IoT. 2. Mengontrol relay menggunakan sensor cahaya atau LDR. Nah, pada praktek berikutnya, sensor LDR digunakan sebagai input untuk mengendalikan relay sebagai output. Alat dan bahannya ada ESP32, ada sensor LDR, modul relay 5V, lampu, baterai, dan Arduino IDE. Cara kerjanya, ESP32 membaca nilai sensor cahaya. Jika nilai sensornya berada di bawah batas tertentu, misalnya kayak kurang dari 200, maka relay akan aktif dan lampu menyala. Sebaliknya, jika nilai sensornya lebih dari 200, relay akan mati sehingga lampunya akan padam. Fungsi yang digunakan, yang pertama itu ada analog rate untuk membaca sensor, yang kedua ada pin mode untuk mengatur pin sebagai input dan output, yang ketiga ada digital write untuk mengaktifkan dan menonaktifkan relay. Manfaatnya, penerapan ini sering digunakan pada sistem lampu otomatis yang menyala saat malam hari dan mati saat siang hari. Lampu-lampu yang pinggir jalan mungkin ya, kayak gitu. Ketiga, mengontrol ESP32 menggunakan smartphone dengan aplikasi Blink. Blink merupakan platform IoT yang memungkinkan pengguna mengontrol perangkat melalui smartphone. Persiapan: 1. Menginstal aplikasi Blink di smartphone. Kedua, membuat akun Blink. Ketiga, membuat project baru dengan perangkat ESP32 dan koneksi Wi-Fi. Keempat, menambahkan widget button pada aplikasi. Dan yang terakhir atau kelima, mengatur pin kontrol yang akan digunakan. Nah, pemrograman ESP32 pada Arduino IDE ini diperlukan. Yang pertama ada library Blink, konfigurasi Wi-Fi, dan yang terakhir ada authentication token dari aplikasi Blink. ESP32 akan terhubung ke jaringan internet dan Blink Cloud. Setelah terhubung, tombol pada aplikasi Blink dapat digunakan untuk mengontrol ELD atau LED atau perangkat lain yang terhubung ke ESP32. Hasilnya, pengguna dapat menyalakan dan mematikan LED ESP32 langsung dari smartphone melalui jaringan internet. Nah, kesimpulannya, pada pertemuan ini dipelajari 3 hal yang utama. Yang pertama, membaca data sensor cahaya LDR menggunakan ESP32. Yang kedua, mengendalikan relay sebagai output berdasarkan nilai sensor cahaya. Dan yang ketiga, mengontrol ESP32 dari smartphone menggunakan aplikasi Blink melalui koneksi Wi-Fi. Nah, materi ini menunjukkan bahwa ESP32 mampu berfungsi sebagai pusat kendali dalam sistem IoT dengan menerima data dari sensor, mengelola data tersebut, dan mengendalikan perangkat lain baik secara otomatis maupun melalui internet. Oke, demikian rangkuman ini.
Dan video ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.